Selamat malam untuk Inang Penginjil Wanita dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Inang Penginjil karena telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Arini. Mungkin Inang udah kenal, dan di sini saya bersama dengan beberapa teman saya, ada Naomi, Rachel, Martha, dan juga Angel. Kami semua sedang berkuliah di UPH dan wawancara ini merupakan salah satu syarat pemenuhan tugas untuk mata kuliah Allah dan Ciptaan Baru. Nah, mungkin sebelum memulai wawancara, mungkin Inang boleh perkenalan singkat terlebih dahulu kepada kami, bisa dimulai dari nama dan juga Inang melayani di gereja mana. Langsung. Ini langsung ya, langsung. Iya, langsung. Oke. Baiklah, malam semua. Teman-teman saya yang cantik-cantik di sini ya. Saya lah ya, walaupun saya sudah tua. Baiklah, seperti yang Arini sampaikan, saya bernama Penginjil, bukan pendeta ya. Penginjil Lesnaria Borudamanik. Sudah menikah, suami marga purba, anak ada 3, cowok, cewek, cowok. Dan yang paling kecil itu di semester 7 di Universitas Kristen Indonesia, UKI. Yang pertama sudah bekerja, yang kedua hari Sabtu yang akan datang akan menjalani wisuda apoteker di USU Medan. Demikian teman-teman, terima kasih. Kalau Inang sendiri melayani di gereja mana ya, Inang? Oh ya benar ya. Saya melayani sebagai penginjil GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun, di Resort Cempaka Putih. Resort Cempaka Putih itu meliputi jemaatnya GKPS Cempaka Putih, GKPS Ancol, dan GKPS Harapan Indah, termasuk itu Gereja Arini. Terima kasih. Oke, makasih Inang atas perkenalannya. Mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawabnya ya. Boleh, teman-teman? Keren ya suara aku, Inang. Oke, jadi sebelumnya kenalin aku Angel. Aku di sini mau nanya sedikit Inang. Tadi kan Inang udah jelasin ya, nggak apa-apa kan ya Nang? Kalau aku panggil Inang karena kebetulan aku juga orang Batak. Ya, nggak apa-apa. Tadi udah dijelasin kalau Inang tuh di GKP. Boleh nggak ya? Hanya kita nanyain kan ya, penjelasan dari Inampa denominasi itu yang dari mana, Injilika, Kristianka, Reformatika, atau Baptis, Lutheran, Anglikan, Pentakosta, atau Karismatik. Mungkin boleh dijelaskan itu. Ya baiklah, pertanyaannya saya langsung jawab. Saya denominasi Lutheran. Ada penjelasannya itu ya? Atau cukup demikian jawabannya? Boleh, Inang sedikit penjelasannya? Oke, baiklah. Jadi saya denominasi Lutheran. Jadi mungkin teman-teman juga tahu itu ya. Denominasi Lutheran itu adalah salah satu cabang atau yang disebut aliran dalam kekristenan ya, khususnya kekristenan Protestan yang berakar dari ajaran Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja itu kalau tidak salah ya di abad 1517. Maka kalau kita di Protestan itu setiap tahunnya itu ada ibadah reformasi, karena di tahun 1517 itu pada abad ke-16 itu kalau nggak salah, disitulah gerakan reformasi dari tokoh gereja yang bernama Bapak Martin Luther. Jadi asal usulnya Martin Luther itu seorang biarawan Katolik sebenarnya ya, yang berasal dari Jerman,
Dan dia sempat pada waktu itu menentang ajaran dan praktik gereja Katolik saat itu, terutama itu soal apa ya, soal penjualan surat penghapusan dosa ya. Nah, itu sudah tahu teman-teman ya. Dan ia menulis 95 dalil dan menempelkannya di pintu gereja Jerman pada waktu itu. Jadi dari situlah aksi gerakan reformasi gereja yang kemudian memang melahirkan banyak denominasi Protestan. Jadi para pengikutnya disebut Lutheran dan gerejanya juga disebut gereja Lutheran. Jadi kita udah tahu ya teman-temannya kalau ciri-ciri Lutheran itu ada dikatakan misalnya sola gratia, keselamatan oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan manusia, tapi karena anugerah Tuhan. Ya, ada karena iman, sola fide, keselamatan melalui iman yang diterima, yang diimani, atau iman kepada Yesus Kristus, bukan usaha manusia. Dan karena Alkitab, sola scriptura, Alkitab itu adalah satu-satunya sumber kebenaran dan dasar iman kita. Jadi Yesus Kristus itu sebagai pusat iman dan ibadah. Jadi segala pengajaran, ibadah, dan pelayanan berpusat pada karya keselamatan Yesus di salib. Itulah yang bisa saya sebutkan ciri-ciri gereja Lutheran. Dan ada ya kalau di Lutheran itu ibadahnya itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat teratur begitulah ya. Mirip dengan Katolik juga sih, tapi kita lihat bagaimana di Protestan itu yang utama adalah sakramen utama itu baptisan dan perjamuan kudus. Jadi sama Protestan itu kan kalau misalnya pernikahan itu nggak masuk sakramen, tapi kalau di Katolik itu masuk ya. Nah, jadi sama kita tidak. Jadi di Lutheran itu juga menekankan khotbah Injil itu pengajaran Alkitab sebagai pusat kebaktian. Jadi termasuklah yang gereja Lutheran itu GKPS, HKBP, GKT, GKPI, GMI, mungkin ada lagi yang lain. Demikian untuk pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih yang terakhir dari teman-teman lain. Gimana Angel? Boleh diulang? Katanya kedengeran nggak ya? Kedengeran tapi agak kecil. Banyak suara. Terima kasih ya Ina. Sudah dijelasin dari Lutheran, dari apa, terus juga dijelaskan ke kita. Mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, makasih Angel. Boleh pertanyaan selanjutnya? Oke, mungkin dari aku, mungkin perkenalan dulu, Inang. Aku Marta Yuniar, Boru Huta Barat. Sebenarnya relate banget sama yang Inang jelasin tadi. Kebetulan saya gereja di HKBP juga, jadi sama-sama denominasi Lutheran yang memang salah satu cabang besar dari kekristenan yang berakar dari ajaran Martin Luther. Mungkin aku mau melanjutkan dari jawaban Inang tadi, mau masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi menurut Inang sendiri, bagaimana Inang memahami tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya? Mungkin bisa diceritakan bagaimana Inang memaknai konsep second coming ini dalam pengajaran atau pelayanan Inang sehari-hari. Itu aja Inang. Terima kasih Inang. Baik, teman-teman semua. Saya senang kalau ditanya seperti ini, jadi menyegarkan kembali ingatan saya ya. Nah, tadi Angel sudah bertanya bagaimana, dari mana saya. Lalu ini tadi Marta Yuniar Huta Barat ya. Tadi Angel Asian Turi ya. Iya Inang. Ya. Makasih pertanyaannya, saya akan mencoba. Ini memang ya harus dijawab dengan jelas ya. Nggak boleh sembarangan karena memang konsep kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu sangat alkitabiah ya, dan mengarahkan kepada pengharapan rohani. Nah, itu saya katakan supaya dijawab itu dengan jelas. Menurut yang saya pelajari dari saya sekolah Bibel Pro di Lagu Boti,
Kalau kalian tahu di mana Lagu Botia, saya tamatan dari sana tahun 1994 ya. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu bagi kita yang disebut itu parusia ya, atau kadang itu akhir zaman atau hari Tuhan gitu ya. Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali ini adalah janji Alkitab bahwa suatu hari nanti Yesus akan datang kembali ke dunia. Itu benar. Ya. Yesus akan datang kembali ke dunia, artinya datang kedua kali. Bukan kedatangannya yang kedua kali itu bukan lagi sebagai juru selamat yang menderita ya. Ya. Tetapi dia nanti datang yang kedua kali itu sebagai raja dan hakim yang mulia. Artinya seperti Yesus naik ke sorga secara nyata, demikian juga ia akan datang kembali secara nyata dan terlihat oleh semua orang. Nah, mengapa ia datang kembali? Jadi ini sudah dijelaskan oleh Alkitab. Beberapa tujuan kedatangan Yesus kembali itu Alkitab atau ayat pendukung itu ada di di Yohanes 14 ayat 3. Di mana di sana dikatakan kedatangan Yesus adalah penggenapan kasih dan janjinya bagi orang percaya. Jadi penggenapan kasih dan janjinya bagi orang percaya. Jadi nanti kedatangan Yesus yang kedua kali itu dia akan hadir sebagai hakim yang adil. Jadi dia nanti menghakimi dunia dengan adil. Dan dalam penghakiman itu nanti, semua orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Kristus. Dan kedatangannya kedua kali itu juga punya tujuan mendirikan pemerintahan kekalnya setelah kemenangan akhir dari dosa ya. Yesus akan memerintah sebagai Raja Damai selamanya. Nah, kedatangan kedua kali itu bertujuan Yesus akan menjadi Raja Damai selamanya. Dan dia akan memerintah secara adil. Lalu kedatangannya kedua kali itu juga akan membawa pembaharuan terhadap ciptaannya. Dunia yang dulunya penuh dengan dosa, penuh dengan penderitaan misalnya, itu akan diperbaharui menjadi langit dan bumi yang baru. Itu yang diajarkan kepada kita. Nah, bagaimana kedatangannya yang kedua kali itu terjadi? Ini perlu juga. Jadi tidak hanya konsep yang kita perlu pahami, tapi kita juga perlu tahu bagaimana kedatangannya yang kedua kali itu terjadi. Nah, teman-teman, itu bisa kita lihat di dalam Alkitab ya, bahwa Alkitab itu mengatakan kedatangan Yesus sebagai peristiwa yang besar. Tiba-tiba gitu ya, tapi nyata. Itu ada misalnya di mana? Kita bisa lihat itu di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, Matius 24 ayat 27. Jadi artinya di sini teman-teman ya, semua orang akan melihatnya, tidak ada yang bisa menyembunyikan diri dari penghakimannya itu terlebih. Ya. Jadi konsep daripada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu nyata. Jadi tidak seperti orang yang mengatakan itu tidak benar. Kedatangannya yang kedua kali itu enggak jelas, bukan. Itu nyata dan dadakan. Jadi ada beberapa ayat tadi yang bisa saya sampaikan bahwa konsep kedatangannya yang kedua kali itu harus kita pahami secara jelas. Demikianlah dulu temannya buat Marta ya. Atau bisa dipahami apa yang saya sampaikan?
Baik Inang, udah sangat bisa dipahami. Terima kasih banyak Inang atas jawabannya. Jadi, tadi yang bisa aku simpulin dari jawaban Inang, mungkin kedatangan Yesus yang kedua kali, bisa dipahami sebagai, pengenapan kasih-Nya bagi orang percaya, sekaligus kehadirannya sebagai hakim yang adil di mana, setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapannya. Itu ya Inang ya. Mungkin dari aku itu aja Inang, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lain. Terima kasih, Marta. Selanjutnya Makasih, dari saya Inang. Inang. Saya Naomi Inang. Kebetulan kita mempunyai boru yang sama Inang. Saya Naomi Boru Manik. Oh, Iya. Bedanya saya iya, Toba ya Inang. ya nggak apa-apa, sama. Jadi saya panggil boleh. Oh gitu. Oke. Inang, saya mau bertanya. Dalam putaran ini, Inang percaya nggak bahwa Yesus akan memerintah secara fisik di bumi selama 1000 tahun lamanya? Kira-kira dengan pemerintahan ini, apa dasar Alkitabnya ya Inang? Mungkin boleh dijelaskan Inang? Teman-teman jujur ya, setelah saya menerima pertanyaan ini yang dikirimkan oleh Arini, sekali aku nggak tahu apa rencana kalian, tapi aku berdoa ketika pertanyaan ini saya jawab, ya moga-moga tidak hanya membuat kalian baik dalam mata kuliah ini ya, tapi saya juga berharap kalian memahami dalam iman juga sebagai orang Kristen. Itu yang saya harapkan ya. Jadi kalau ditanya tadi, apakah saya percaya, pribadi saya percaya bahwa Yesus akan memerintah secara fisik di bumi selama 1000 tahun. Kan? Apa dasar Alkitabnya? Nah, ini sangat-sangat teologis sekali nih. Ya, teologis sekali pertanyaan ini. Dan ini penting juga diketahui semua orang. Apalagi di zaman gadget ini ya, era digital ini ya, penting sekali untuk diketahui. Nah, teman-teman, saya akan menjawab sesuai sudut pandang iman Kristen yang saya pahami dalam khususnya dalam tradisi Lutheran tadi ya. Ya. Dan apa yang pernah juga saya pelajari dari mata kuliah ilmu agama juga, termasuk ini PL dan PB ini dulu. Nah, teman-teman, kalau ditanya tadi, saya pertama menjawab dari dasar Alkitabnya ya. Apa dasar Alkitabnya ya? Ada beberapa di sini. Misalnya Kisah 1 ayat 11, nanti dibaca, usah dibaca sekarang. Matius 24 ayat 30, dan yang paling dekat dengan pertanyaan kamu tadi, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Ya. Nah, jelas dikatakan di kisah 1 tadi dan Matius 24 bahwa kedatangan anak manusia itu nyata. Itu nyata. Itu jelas ya. Dan universal. Ya. Penuh kemuliaan. Lalu kalau pertanyaan tadi, memerintah 1000 tahun, atau bisa dikatakan seperti ini ya, ini bagian yang sering disebut kerajaan 1000 tahun ya. Teman-teman, berbicara dari Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 tadi, ayat 1 sampai 6 tadi, berbicara bahwa mereka yang hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Jadi tidak hanya Yesus. Jadi termasuklah mereka yang hidup, yang percaya, yang sudah menerima penebusan itu, yang berdiam atau ada bersama-sama dengan Yesus sebagai hakim adil itu, akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Dan pandangan tentang 1000 tahun ini saya ambil dari 2 pandangan. Misalnya yang pertama itu pandangan, kalau kalian pernah dengar itu preminiali. Ya, premilenial. Pernah dengar ya?
Ini pandangan premilenial ini, Yesus akan datang sebelum atau masa 1000 tahun. Nah, Yesus akan datang sebelum atau dalam kurung masa 1000 tahun. Setelah kedatangannya. Dan di sana ia memerintah secara fisik di bumi selama 1000 tahun dengan damai dan keadilan. Jadi kedatangannya kedua kali tadi, kan saya sudah sampaikan bahwa dia akan menghakimi secara adil dan benar ya. Nah, ketika masa pemerintahan 1000 tahun itu dengan penuh kedamaian dan keadilan, tetapi kita akan melihat sisi daripada si jahat atau katakanlah si iblis dibelenggu posisinya, keadaannya. Nah, disitulah tadi nanti akan terjadi penghakiman terakhir. Jadi apa dasar Alkitabnya? Kalau kita sudah baca dari Kisah dan Matius tadi, maka kita akan lanjutkan membaca Wahyu 20 ini. Jadi pemerintahan 1000 tahun itu dipahami atau ditafsir secara harfiah. Dan ini seringkali dianut oleh orang-orang Pentakosta, teman-teman. Ya, mereka memahami kerajaan 1000 tahun ini secara harfiah. Misalnya gereja Pentakosta, gereja-gereja Injili. Nah, mereka pahami itu secara harfiah. Itu pandangan premilenial. Lalu yang kedua, pandangan amilenial, tanpa kerajaan 1000 tahun. Ya. Kata 1000 tahun dalam Wahyu 20 tidak dimaknai secara harfiah. Tapi kalau pandangan premilenial itu, mereka pahami secara harfiah. Nah, di pandangan amilenial ini kerajaan tanpa kerajaan 1000 tahun. Dan dia tidak memahami secara harfiah, tetapi simbolik. Menggambarkan masa pemerintahan rohani Kristus sekarang, dari kebangkitannya sampai kedatangannya kedua kali. Nah, jadi Kristus sudah memerintah di hati orang percaya melalui gerejanya. Jadi tidak akan ada pemerintahan fisik 1000 tahun di bumi, nggak akan ada itu. Melainkan setelah kedatangannya akan langsung menjadi penghakiman terakhir serta langit dan bumi baru dan langit yang baru. Jadi nggak ada pemerintahan 1000 tahun itu dipahami secara harfiah. Ya teman-temannya. Nah, dasar-dasar kita bisa nanti lihat, kalian baca nanti Yohanes 18 ayat 36, dikatakan di sana, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, itu dasarnya. Maka jangan secara harfiah memahami kerajaan 1000 tahun. Karena kerajaan Tuhan itu bukan dari dunia ini. Ya, kalau kita lihat di Lukas 17 ayat 20-21, di sana dikatakan kerajaan Allah di antara kamu. Nah, disinilah kita bisa mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu harus kita pahami secara simbolik. Karena kitab Wahyu penuh dengan lambang dan simbol. Itu sebabnya kalau kita di gereja Protestan, kalau kita sering dengar keterangan tentang bahan sermon dari kitab Wahyu, selalu dikatakan, wah, sepertinya membaca kitab Wahyu menakutkan sekali, membingungkan juga, karena ada selalu simbol-simbol tentang angka-angka, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Jadi sangat sulit dipahami memang. Nah, pandangan amilenial ini dianut oleh gereja-gereja Lutheran, termasuk juga Katolik. Ya, gereja Lutheran tidak percaya pada pemerintahan 1000 tahun itu. Iya, dia nggak pahami secara harfiah itu. Ya, jadi sekali lagi teman-temannya, gereja Lutheran tidak percaya pada pemerintahan 1000 tahun yang literal di bumi selama 1000 tahun ya, karena Lutheran itu memegang pandangan amilenial. Jadi kita bukan premilenial, bukan,
Tapi amilenial itu yang kita anut, pandangan itu yang kita pegang. Yaitu kerajaan Kristus dimulai sekarang di hati orang percaya, dan pada saat ia datang kembali nanti, ia akan mengakhiri dunia ini dan menghakimi semua manusia. Ya. Jadi kita percaya sampai saat ini Kristus sudah memerintah melalui Roh Kudus. Mulai dari kenaikan kan kita tahu Yesus nggak di bumi, dia sudah naik ke sorga. Tapi yang ada adalah Roh Kudus, kan begitu ya. Jadi Kristus sudah memerintah sekarang melalui Roh Kudus. Jadi bukan berarti Yesus tidak ada di bumi. Yesus ada di bumi tapi di dalam rohnya. Allah ada di bumi bersama dengan rohnya. Kedatangannya akan disertai penghakiman terakhir dan langit baru dan bumi yang baru. Jadi teman-teman bisa saya buat kesimpulannya, apakah saya tadi kan ditanya ya, apakah saya percaya dengan kerajaan 1000 tahun itu? Nah, yang pertama saya mau sebutkan begini, Yesus pasti akan datang kembali secara nyata dan penuh kemuliaan. Itu harus kita imani ya. Nah, tentang 1000 tahun, kalau kita paham itu secara harfiah, itu adalah masa pemerintahan Yesus di bumi secara pandangan premilenial. Ya. Tapi kalau dipahami secara simbolik, itu menggambarkan pemerintahan rohani Kristus yang sudah berlangsung amilenial tadi. Nah, jadi teman-teman, gereja Lutheran itu memahami Wahyu 20 tadi, ayat 1 sampai 6 tadi secara simbolik. Sehingga kita tidak menantikan pemerintahan fisik Yesus 1000 tahun di bumi. Enggak, bukan itu yang kita nantikan. Tetapi menantikan kedatangannya untuk mengakhiri sejarah dan membawa umatnya ke langit dan bumi yang baru. Jadi yang penting bukan menghitung tahun atau bentuk pemerintahan, bukan. Kalau itu 1000 tahun masa pemerintahan Yesus kan itu udah sepertinya kita menghitung-hitung, kan begitu. Bagaimana bentuk pemerintahannya. Bukan itu yang penting di sini. Kalau ditanya saya ya. Tetapi kita siap menyambut Kristus dengan iman, dengan kesetiaan, dan hidup kudus. Ini yang penting. Nggak perlu kita pikirkan bagaimana Yesus itu memerintah 1000 tahun di bumi. Itu secara harfiahnya. Tapi karena kita sudah dimenangkan, kita sudah menerima penebusan itu, maka yang penting bagi kita tidak menghitung waktu bentuk pemerintahan Yesus di bumi. Tapi kita perlu siap. Karena kita punya target, punya harapan, capaian ke depan, yaitu bagaimana supaya kita hidup menerima kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Dengan bagaimana kita hidup setia, beriman, dan kudus, tidak bercacat. Nah, untuk menjawab ini, teman-teman, kamu harus baca 2 Petrus 3, ya, ayat 11 sampai 12. Bagaimana nanti kamu memahami pertanyaan apakah kita percaya Yesus akan memerintah secara fisik 1000 tahun lamanya. Nah, bacalah ayat-ayat yang sudah saya berikan tadi. Jadi jangan pahami secara harfiah kerajaan 1000 tahun ya, tapi pahami secara simbolik. Oke? Bisa dipahami deh. Naomi, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu, Inang, saya boleh bertanya terkait yang tadi Wahyu 20 nggak, Inang? Ya, Wahyu 20. Boleh. Ya. Dalam Wahyu 20 nih, Inang, menurut Inang, apakah hal ini akan mempengaruhi sikap iman dan pengharapan bagi orang percaya, Inang? Coba kita, boleh ada di situ Alkitab enggak, Dek? Supaya kita tahu apakah itu mempengaruhi atau tidak. Ada, Inang? Wahyu. Boleh, siapa yang bisa baca, Dek? Teman-teman ya.
ayat berapa Inang? Ayat Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu, Dek. Oh, aku baca ya Inang. Oke, baik. Tentang kerajaan 1000 tahun ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparnya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Demikian firman Inang. Iya, jadi pertanyaannya tadi, apakah Wahyu 20 ini bisa mempengaruhi, kan begitu ya? Jelas sekali, dari bacaan tadi, saya memahami bahwa Wahyu 20 bisa mempengaruhi hidup kita secara signifikan jika kita memahami dengan benar. Ya. Itu sebabnya di Wahyu 20 ini pengaruhnya kalau kita memahaminya dengan benar akan memberikan pengharapan dan kepastian bahwa Yesus Kristus akan menang atas dosa dan kejahatan. Ya. Kalau nggak kita pahami itu, nggak akan ada pengaruhnya. Nah, justru sebaliknya, kita nggak percaya. Tapi karena kita pahami dengan benar, maka itu akan memberikan pengharapan yang membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Itu sebabnya sebelum kedatangan Yesus kedua kali, nah aku siap-siaplah, imanku kuperbaikilah, hidupku kuperbaikilah. Ya. Dan aku berjuang untuk hidup kudus. Dan ya pengaruhnya itu sangat-sangat membawa kita ke arah akhir zaman itu. Bagaimana supaya nantinya kita hidup bersama dengan Kristus. Dan pengaruhnya yang terakhir bisa ini mendorong kita untuk terlibat dalam rencana Tuhan supaya menjadi saksi dan alat-alatnya di bumi ini. Itu pengaruhnya yang bisa saya jawab ya. Terima kasih. Terima kasih Inang. Mungkin ini sudah cukup Inang sebagai jawaban. Dan kiranya apa yang sudah Inang sampaikan dapat kami pahami dan teman-teman saya juga memahami apa yang Inang sampaikan tadi. Terima kasih ya Inang. Sama-sama. Oke, lanjut. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Perkenalkan Inang, saya Rachel Mutia Sari Simangunsong, orang Batak juga. Mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, atau materi terakhir kali untuk tentang akhir zaman ini. Sebenarnya Inang, menurut Inang sendiri, apakah pengangkatan itu benar-benar terjadi gitu, dan mungkin konsepnya seperti apa Inang buat iman percaya kita gitu? Ya baik teman-teman, dulu ketika saya belajar ini saya nggak percaya karena belum dalam. Bisa dikatakan ya ternyata iman saya belum bertumbuh. Nah ketika tahun ke tahun saya jalani, sebelum pun saya menjadi istri, sebelum saya menikah lah, saya mendapatkan itu. Padahal saya sudah lama jadi penginjil. Tapi kadang masih dipengaruhi banyak hal. Nah sekarang konsep pengangkatan itu apakah ada atau tidak? Menurut saya ada.
Ya, teman-teman ya, ada. Nah, jadi sebagai orang percaya, kita yakin bahwa orang percaya akan diangkat menyongsong Kristus. Kalau kita sering mendengar khotbah di kedukaan ya, di kedukaan itu saya suka sekali memberikan ayat penghiburan itu di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Itu dasarnya saya percaya ada. Jawabannya ada. Pengangkatan dalam konteks akhir zaman itu. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Di mana tujuan pengangkatan itu untuk menyambut Tuhan dan masuk bersama-sama ke dalam kehidupan kekal. Ya, itu tujuannya ya. Jadi sekali lagi, hal penting bukan mengetahui kapan dan bagaimana detailnya tentang pengangkatan itu, tapi hidup dalam kesiapan dan kesetiaan tadi yang saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya. Ya, maka yang perlu dilakukan di sini hidup dalam iman dan pertobatan, menjaga kasih dan pelayanan, menanti dengan pengharapan yang teguh. Lebih penting lagi teman-teman, siapkan hatimu untuk kedatangannya. Ini yang akan kita masuki kalau di Protestan minggu depan, setelah 23 November akan kita masuki masa-masa penantian, Advent 1 sampai dengan Advent 4. Jadi jawabannya ada. Ya, pengangkatan itu saya pahami ya. Jadi dasarnya 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ya, itu enggak ada lagi tawar-menawar, memang ada. Ya, itu saya imani. Terima kasih. Terima kasih banyak Inang. Mungkin jadi reminder juga buat kami dan mungkin ini juga bisa kami publikasikan nanti ke teman-teman supaya menjadi berkat juga buat teman-teman sekalian. Dan mungkin pertanyaan terakhir Inang, apakah pembahasan-pembahasan kita tadi ini cukup jadi renungan pribadi aja Inang atau bisa jadi bahan diskusi di sesama teman gereja atau bahkan jadi bahan khotbah di gereja Inang, atau pendekatannya sebaiknya seperti apa? Nah, saya tanya tadi, saya kasih tahu tadi ke kalian semua kan, bahwa dengan saya menerima pertanyaan ini, saya berdoa ini bukan sekedar untuk mengisi nilai atau apa ya dari capaian mata kuliah kalian, tapi ini juga harus sampai sasarannya membawa kalian kepada pemahaman yang benar tentang Yesus itu. Ya. Jadi bagaimana pembahasannya ini, saya berharap juga melalui kalian yang sudah menerima walaupun singkat, mungkin kalian akan banyak membaca literatur, membaca buku-buku Kristen tentang itu tadi. Jadi kalian bisa nanti menerapkannya. Apalagi setelah nanti kalian sudah bekerja, mungkin ada yang menjadi pelayan di gereja atau di denominasi yang manapun itu, Injil itu harus dijelaskan dengan baik, dengan benar. Jadi saya berharap itu, ya Nang ya, itu menjadi pembahasan selanjutnya, bukan hanya untuk pribadi kita saja, untuk hanya di sini saja. Tapi kalian bisa juga berbagi dengan teman. Mungkin ada kalian punya kelompok kecil ketika berbicara tentang firman Tuhan. Ayo, silakan. Ya, dengan bahasa sederhana saja. Saya yakin kalian bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih Inang. Sama-sama. Oke, terima kasih Inang Penginjil atas semua jawaban-jawabannya, penjelasannya, dan juga waktu yang udah Inang berikan buat sesi wawancara kita hari ini. Dan dari wawancara ini kami bisa dapat pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai denominasi Lutheran itu sendiri dan juga konsep-konsep konsep kedatangan Yesus, konsep pengangkatan dan juga konsep 1000 tahun pemerintahan Yesus 1000 tahun yang mungkin bagi kami masih jarang kami dengar ya Ina. Jadi kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau mungkin Inang ada yang mau ditanyakan kepada kami? Balik bertanya ya. Saya nggak bertanya tentang ini, tapi saya mau bertanya bagaimana dengan tim kalian ini ya. Apakah ini memang
Nah, diberikan kewajiban dari dari mata kuliah dengan capaian SKS yang harus juga kalian itu ya. Apakah itu atau memang kalian punya apa seperti kelompok-kelompok kecil di komunitas perkuliahan kalian secara apa? Secara agama gitu. Ini salah satu salah satu syarat untuk mengerjakan tugasnya gitu. Jadi kami ada tugas akhir. Nah, syaratnya itu wawancara beberapa pendeta dari denominasi yang berbeda gitu. Oke, kalau demikian terima kasih. Ya, sukseslah untuk ya tugas-tugas akhirnya ya. Oke, mungkin Dan sekian dari kami ya Inang. Terima Jawaban kasih, Inang Nang. udah sama-sama. cukup Foto, membuka Sas. wawasan kami. Oke, boleh siapa yang foto nih? Oke, boleh dari aku. Aku izin screenshot ya, Inang. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih, Inang. Terima kasih Nang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, Inang. Terima kasih atas waktunya.